Halo guys, kembali lagi di vlog saya. Kali ini kita mau sedikit melakukan perbaikan di motor Honda Beat Fi saya ya. Jadi indikator bensinnya itu tidak akurat. Kalau kita isi full, dia itu nggak menunjukkan ke indikator full ya. Dia hanya maksimal mentok di tengah teman-teman. Dan setelah saya periksa dari berbagai tutorial ya, jadi ini permasalahannya bukan dari jarum ampernya yang error ataupun kabel yang menghubungkan antara full pump dan jarum ampere ya. Setelah saya cek, saya jumperkan di dua buah kabel yang menyambung ke full pump, ternyata itu normal ya, bisa jarumnya menunjukkan ke full. Nah, jadi otomatis permasalahannya ada di pelampung bensinnya ini teman-teman, karena ketika kemarin saya juga coba buka dan saya coba bersihkan, saya lihat-lihat itu bagian yang ada arang-arang hitamnya itu ternyata sudah terkelupas, dan kemungkinan itu mungkin jadi tidak connect ya. Jadi ketika bensinnya full itu tidak terbaca full teman-teman, jadi hanya terbaca sampai tengah saja ya, setengah full. Nah, jadi kemarin saya putuskan untuk beli ini ya, pelampung. Entahlah, ini saya nggak tahu ini original atau tidak ya, karena di toko online itu kadang suka meragukan. Dan ini lihat di bagian stikernya juga malahan ada rambutnya ya, ada rambut yang tersangkut di dalam. Jadi ini terkesan kurang rapi. Dan juga jika kita lihat warna dari plastik ininya ya, pelampungnya itu berbeda ya. Kalau yang original bawaan dari pelampung orinya Beat Fi itu warnanya coklat ya teman-teman. Tapi ya kita coba saja ya, mudah-mudahan ini berhasil dan menyelesaikan masalah. Karena pengalaman dulu juga di Beat Karbu saya belinya itu bukan yang original, tapi alhamdulillah sudah berapa tahun ya, dari 2019 saya ganti sampai sekarang 2024 masih bagus ya, indikator bensinnya masih aman-aman saja. Oke, kita lihat cara pembongkarannya ya, check it out. Oke teman-teman, peralatan yang kita butuhkan itu yaitu obeng plus, juga kunci T10 atau kunci shock juga tidak apa-apa kalau ada. Dan juga nanti lupa ya, ada obeng min untuk congkel-congkel, dan juga full pump baru, tentunya full pump lagi, pelampung maksudnya, pelampung yang baru ya. Nah, kita buka ini 4 baut yang ada di cover tangki motor teman-teman. Kita tarik begini caranya ya. Nah, ini dia sudah terlihat full pumpnya ya. Ini yang akan kita buka 4 buah baut dengan kunci 10, bisa kunci T atau kunci shock. Pakai yang mana saja yang teman-teman punya. Dan itu nanti ada 2 buah konektor ya, yang ada kabelnya dan juga ke selang bensin. Nah, ini kita copot dengan cara menekan soketnya. Dan ini kita congkel teman-teman pakai obeng min ya. Kita congkel, tarik ke atas. Kadang ini saya bingung ya, ini pertama kalinya saya buka Honda Beat Fi, nggak tahu di Beat yang lain ya. Kalau dibandingkan dengan Mio J, cara bukanya itu lebih gampang yang Mio J. Ataukah mungkin ini memang udah rusak bagian si selangnya. Jadi silakan saja teman-teman dengan cara apapun, yang penting bisa terlepas si soket tersebut dengan selang ya. Nah, ini cara bukanya seperti ini. Untuk full pump ditarik saja, dan hati-hati itu ada pelampungnya yang biasanya agak sedikit meliuk-liuk dan tersangkut teman-teman. Nah, ini dia nih si full pumpnya yang ada indikator bensinnya, ada pelampungnya. Kita cek. Nah, ini bensinnya dalam keadaan sekitar 20%-an teman-teman, di strip yang paling bawah. Kita cek ya, tadi saya sebutkan bahwasanya ini
pelampungnya itu ketika dalam kondisi full dia hanya menunjukkan sampai bar yang tengah saja ya, tidak bisa naik ke bagian bar yang full. Nah kalau ke bawah itu dia 0 dan kalau ke atas dia full ya. Kita lihat pergerakan jarum ampere bensinnya, lihat dia bergerak ya, ketika kunci di on kan dia bergerak. Kita tunggu, ini agak lama ya, dia membaca dulu. Nah ini maksimalnya dia sampai tengah saja teman-teman, tidak sampai di posisi yang bar full ya. Nah dia maksimalnya di situ di tengah. Saya kemarin sudah coba dijumperkan kabel yang pin out 3 dan 4 itu kondisinya sama, kondisinya full ya, bisa sampai full. Jadi disimpulkan yang jadi masalah itu adalah di bagian pelampung bensinnya teman-teman. Jadi untuk jarum ampere dan kabelnya itu tidak masalah ya. Oke, kita proses saja penggantian. Nah kita lihat ini kalau yang originalnya warnanya itu coklat teman-teman. Nah cara pembukaannya gampang sekali. Ini ada 2 buah kabel yang harus kita copot. Caranya kita colok pengait kabelnya supaya tidak mengait dan kita tarik ya. Di sana ada centilan dikit, kita colok saja, kemudian tarik kabelnya dan kita copot pelampung bensinnya ya. Nah di sini ada 3 buah kaki pengait, bisa teman-teman pencet dan kemudian tarik ya, itu si pelampungnya. Dan ini dia pelampung yang baru kita akan pasangkan. Di sini sudah tersedia 2 buah kabel bawaan dari pelampung barunya, tapi saya tidak akan gunakan ya. Saya akan gunakan kabel yang lama yang terpasang di full pumpnya. Jadi kita tinggal copot kabel bawaannya dan tinggal kita pasangkan ke full pump yang lama teman-teman. Nah ini dia, dengan cara yang sama tadi kita colok centilan yang di konektor kabelnya, kemudian kita tarik keluar. Sayang sekali tidak bisa saya perlihatkan ke video karena alat perekam yang saya gunakan ini HP, sungguh susah untuk melihat detail-detail yang kecil. Nah pokoknya ada centilan lah, nanti lihat ya, ditekan saja biar rata dan kemudian ditarik kabelnya keluar. Nah ini udah ketarik ya, tinggal kita pasangkan saja pelampungnya di posisi seharusnya ya. Nah ini dia ada 3 buah cantolan, yang atas dan juga yang bawah kiri kanan ya. Kita masukkan saja itu ketiganya sampai presisi. Oke, sudah presisi guys. Nah tinggal kita masukkan kabel yang ada di full pumpnya tersebut. Nah ini udah presisi ya posisinya, 1 2 3. Nah 3 kaki cantolan. Nah ini kita masukkan saja kabelnya. Ini layoutnya sangat sederhana sekali ya teman-teman. Dari full pump Honda ini cuman ada 4 kabel yang masuk ke full pump ini, 2 untuk pelampung bensin dan 2 untuk rotak full pump ya. Jadi kita nggak terlalu pusing juga mencari kabel. Dan ini kita coba dulu ya, sebelum kita pasangkan ulang, kita coba dulu. Kita kontak on, tadi soket kabelnya kita pasangkan ke full pump dan kita angkat pelampungnya ya. Apakah bisa sampai full pergerakan jarumnya? Kita lihat ya, mulai naik. Kita lihat, kita tunggu.
Dan ya mulai terlihat dia melewati garis tengah teman-teman. Dan ya dia bisa lewat garis tengah ya. Nah ini masih dalam kondisi saya tahan di posisi full bensin, pura-puranya ya. Nah dia terus naik teman-teman. Terus dia terus bergerak ya, sip. Solusi sudah kita selesaikan ini permasalahannya teman-teman, dengan cara mengganti pelampung dengan yang baru ya. Walaupun ini tidak tahu saya barangnya ori atau enggak, tapi alhamdulillah fungsinya ini berfungsi dengan baik. Nah ini saya lepaskan kembali ke bawah dan dia jarumnya mulai perlahan turun ya teman-teman. Sip, ini sudah berhasil ya. Dan untuk cara pemasangan kembali sama langkahnya, tinggal dikembalikan saja ya seperti semula. Dan cara masukinnya ini ya, terlebih dahulu pelampungnya dulu, kemudian si itu konektor tadi ya, masukkan. Nah kalau pengen mudah kita copot dulu ini kabelnya. Nah kita masukkan pelampungnya dulu yang hitam itu, kemudian yang putih itu, kemudian si saringan bensinnya. Ini walaupun udah kotor tapi nggak masalah lah ya, dana budgetnya lagi minim jadi nggak kita ganti, masih bagus juga kan. Nah, kita masukkan itu karet yang o-ring itu, kita pasangkan dulu seharusnya ya, kita posisikan dulu di atas biar dia presisi ngepas untuk menjaga kebocoran ya teman-teman. Nah di sana tuh. Nah si o-ringnya di posisi seperti itu dulu ya, biar kita nggak kesulitan dalam memasang. Kita masukkan, kita posisikan sesuai tadi ya. Dan kita tinggal pasangkan kembali pengunci, kaleng penguncinya dengan cara memasangkan baut 10 tadi 4 buah. Dan pengerjaan reparasi untuk indikator bensin Honda Beat injeksi ini sudah selesai teman-teman. Untuk teman-teman yang mau mencoba silahkan mencoba perbaikan sendiri ya, lebih murah dan juga bisa belajar sendiri biar kita tahu cara-cara perbaikan motor kita teman-teman. Oke, tinggal kita kencangkan baut-bautnya satu persatu, jangan dulu satu buah langsung dikencangkan, tapi perlahan-lahan ya, sisi ke sisi, sedikit demi sedikit, biar nanti penekanannya rata dan tidak miring teman-teman. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, nah seperti ini ya, satu persatu perlahan-lahan. Nah ini sudah selesai, kita pasangkan kembali kabelnya dan juga selang bensin, dan kita pasangkan kembali covernya. Sudah selesai teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. See you next time.